Prof. Jimli lebih melihat ketegasan itu adalah bukan apa-apa harus dibawa ke ranah hukum, tapi sanksi etika profesi. Misalnya seperti Denny Indrayana yang juga berprofesi sebagai pengacara di Mahkamah Konstitusi, Prof. Jimli melihat yang paling efektif adalah di blacklist. Ya. Apa landasan pandangannya, Prof? Dengan Pak Profesor Denny itu dekat, termasuk saya anggap kader. Ya kan, sejak muda dia sering datang ke saya. Tapi apa landasannya kenapa dia tidak boleh berpraktek? Karena, tapi kita mesti tegas. Walaupun teman sendiri, keluarga sendiri, kalau salah ya kita harus tegas. Jadi saya berharap MK itu cepat bertindak. So, kalau enggak, ini terus. Cepat bertindak maksudnya, Prof? Ya harus bersikap. Misalnya kan begini ya. MK itu dalam sejarah belum pernah image-nya itu di bawah Mahkamah Agung, belum pernah. Saya mau ke situ. Tapi maksudnya yang bersikap membuat seorang Denny Indrayana atau advokat lainnya di blacklist dari sidang-sidang MK itu siapa? Ya MK. Rapat RPH MK, kode etiknya dipanggil dikonfrontir antara pihak DI dengan yang disangkakan narasumber. Nah, di sidang. Kan pasti tidak akan majelis kehormatan. Kan pasti nggak akan ketemu, Prof. Kalau dia tidak ketemu, pecat. Kalau dia tidak mau datang, berarti siapa yang benar. dipecat sih, Prof, maksudnya? Iya, pegawai itu kalau dia nggak mau datang. Kalau Denny Indrayana tidak mau datang, dipanggil oleh misalnya majelis kehormatan, ya berarti benar. Nah, langsung di blacklist. Kita mesti tegas. Nah, MK ini jangan sampai makin terpuruk. Saya nggak tega. Kita membuatnya dulu capek. Gitu loh. Nah, jadi ya, sejak 2003, setiap kali ada berita tentang MK, dipuji-puji. Setiap kali ada berita tentang Mahkamah Agung, dimaki-maki. Dulu ya? Dulu begitu. Sampai terakhir sekarang ini, Mahkamah Agung sedang terpuruk sekali. 2 hakim agung ketangkap. Sekretaris yang dulu sudah masuk penjara. Sekretaris yang sekarang sedang bermasalah juga. Tetapi menurut hasil survei, survei Kompas, image public trust-nya MK itu di bawah Mahkamah Agung. Ya. Nah sekarang saya bilang dalam keadaan kayak begitu, tiba-tiba muncul Denny dengan statementnya dia itu. Maka lihat semua partai politik kemarin bicara. Itu Rocky Gerung segala macam itu di podcastnya. Bubarkan MK. Dan 8 fraksi itu menolak dan bila perlu dengan undang-undang mau dipretelin kewenangan MK. Ini hanya karena satu tweetan. Itu dia. Yang kemudian diamplifikasi oleh Menko Polhukam. Bukan cuma itu, SBY terkena. SBY juga ikut mendukung gara-gara Denny Indrayana. Maka saya bilang, padahal menurut Prof sendiri lihat ini sama sekali tidak punya landasan kebenaran. Tidak faktual, ini hanya ilusi, hanya persepsi yang mendorong dia itu aktivisme politiknya dia. Nah itu yang saya bilang tidak profesional sebagai advokat. Karena mau menggerakkan dukungan politik publik gitu untuk menekan putusan. Ini tidak sehat untuk membangun kualitas demokrasi dan negara hukum. Nah, jadi saya bilang Denny dia telepon saya. Ya yuk hati-hati, jangan kita ini campur aduk antar. Jadi etika profesional kita ini lagi terpuruk sekarang. Jadi ada soal kalaupun itu benar, itu artinya membocorkan. Dan Prof Jimli sendiri tadi mengatakan MK harus bersikap tegas, blacklist advokat yang seperti ini. Atau kalau itu tidak benar, bahkan bohong dia. Menyebar kebohongan, itu bisa jadi tindak pidana. Dan itu bisa dipenjara? Bisa. Gampang cari pasalnya, cuma saran saya nggak usah sampai begitu. Karena ini menjelang pemilu, semua nanti diperpolitisir, orang yang berbeda pendapat langsung dipenjara.